Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 125. Bab 631. Kesenangan membunuh. Xiao Yan menyaksikan abu yang tersebar bersama angin dengan acuh tak acuh, dan dengan lembut mengibaskan debu dari tangannya. Tidak ada sedikit pun riak di hatinya. Dia tahu bahwa Fen Lao sudah memiliki niat membunuh yang harus dia lakukan 2 tahun lalu. Mengingat karakter Xiao Yan, dia paling takut membiarkan orang seperti itu, yang memiliki sikap kejam terhadapnya, untuk bertahan hidup di dunia ini. Untungnya Fen Lao telah melarikan diri saat itu. Namun kali ini, dia tidak lagi beruntung. Berikutnya adalah Han Feng, sayap api hijau giok di punggung Xiao Yan perlahan mengepak. Tatapannya beralih ke langit utara. Tempat itu adalah wilayah yang disebut Aliansi Hitam. Senior, miliknya itu mendominasi tempat itu dan dengan santai menjadi tuan. Kamu telah hidup cukup baik selama 2 tahun ini, tapi, segera, senyuman gelap dan pekat secara bertahap muncul di wajah Xiao Yan saat dia mengingat rasa sakit yang menyiksa yang dia rasakan selama 2 tahun ini. Api hijau giok yang indah mengepak sedikit di belakangnya. Tubuh Xiao Yan dengan cepat bergerak mendekati tanah. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah bisa mendengar suara yang menggetarkan jiwa dari pertumpahan darah di dalam benteng. Sosok Xiao Yan berdiri di udara, dan melihat ke bawah dari sudut pandang yang tinggi dan menyapu seluruh arena. Pada saat ini, pertempuran yang sangat intens terjadi di seluruh benteng pertahanan. Tempat dengan pertarungan paling intens secara alami adalah 2 medan pertempuran di tengah benteng pertahanan. Karakter utama di sana adalah Lin Yan, Xian, dan 2 ahli lainnya Do Uang dari Aliansi Hitam. Tatapan Xiao Yan berhenti di medan pertempuran tempat kedua orang itu bertarung, sejenak, sebelum dia mengalihkannya dengan tenang. Meskipun Lin Yan hanya bisa disamakan dengan Do Uang lainnya, pertempuran Xian pada dasarnya adalah satu sisi. Gadis kecil ini mungkin terlihat manis, tetapi kekuatan menakutkan yang dibawa oleh tinju kecilnya saat diayunkan adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli Do Uang tidak akan berani meremehkannya. Jika pukulan membuat kontak, seseorang setidaknya akan melukai otot dan tulang mereka bahkan jika lengan dan kaki mereka tidak patah saat itu juga. Oleh karena itu, ahli Do Uang yang bertarung dengannya hanya bisa mengelak kiri dan kanan untuk menghindari serangan Xian. Dia pada dasarnya berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dari kelihatannya situasinya, kemungkinan dia akan benar-benar dikalahkan oleh tangan Xian. Begitu ahli Do Uang itu dikalahkan, Xian akan bisa mengalihkan dirinya untuk membantu Lin Yan. Oleh karena itu, medan pertempuran di sisi ini sudah memiliki kesimpulan yang terlupakan. Xiao Yan tidak perlu lagi khawatir tentang itu. Tatapan Xiao Yan beralih ke medan pertempuran intens yang dipenuhi orang-orang di luar benteng pertahanan. Dia mengernyitkan alisnya sedikit. Kali ini, pasukan dari Aliansi Hitam tidak hanya memiliki keunggulan numerik, tetapi masing-masing dari mereka cukup kuat. Bahkan dengan kekuatan bawahan Xiao Li, mereka merasa sulit untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, mereka menderita luka serius dalam beberapa tabrakan di mana mereka kalah jumlah oleh lawan mereka. Meskipun Xiao Li tak terhentikan dengan mengandalkan kekuatan Do Uang, jumlah orang yang tak henti-hentinya dari Aliansi Hitam telah menyebabkan dia turun ke situasi di mana dia dikepung. Para anggota, Gerbang Pan, sebenarnya semua telah tiba. Tatapan Xiao Yan tiba-tiba berhenti pada beberapa sosok manusia di benteng yang tidak mengenakan pakaian hitam. Dari tampang wajah-wajah muda ini, mereka jelas adalah elit akademi dalam yang mengikuti Xiao Yan keluar dari Gerbang Pan. Dari tampilan situasi di medan pertempuran, sepertinya itu karena kedatangan orang-orang dari Gerbang Pan, yang menyebabkan front yang awalnya agak mundur menjadi stabil. Meskipun demikian, kedua belah pihak telah menemui jalan buntu yang cemas. Pembunuhan berskala besar itu seperti penggiling daging. Kedua belah pihak terus mengalami cedera dan kematian. Suara pembunuhan dan jeritan menyedihkan bercampur sebelum membubung ke awan. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar mendengarnya di luar gunung. Yang terbaik adalah konfrontasi yang tidak berarti ini diakhiri secepat mungkin. Xiao Yan mengerutkan kening dengan saksama. Tubuhnya bersinar dan bergegas ke bagian luar benteng pertahanan. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Fen Lao telah mati. Apakah kalian semua masih berani tinggal di tempat ini?
Teriakan itu seperti guntur tiba-tiba yang bergulung tanpa henti di langit. Itu bahkan menyebabkan gema bergema di seluruh pegunungan. Pertarungan intens yang tak tertandingi akhirnya berangsur-angsur mereda setelah teriakan Xiao Yan terdengar. Banyak tatapan mengarah ke langit. Orang-orang dari benteng memiliki wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan sementara pasukan dari Aliansi Hitam di luar menunjukkan wajah panik. Fen Lao adalah orang terkuat di unit ini. Kematiannya merupakan pukulan besar bagi moral orang-orang ini. Semuanya, jangan percaya dia. Pemimpin sekte adalah seorang elit Dou Huang. Bagaimana dia bisa mati di tangan anak pohon ini? Teriakan keras tiba-tiba terdengar tepat ketika semua orang dari Aliansi Hitam merasa tidak nyaman di dalam hati mereka. Sejumlah besar suara terdengar setuju. Dari cara mereka menyapa Fen Lao, sepertinya mereka adalah anggota sekte darah. Pasukan dari Aliansi Hitam berangsur-angsur menjadi diam setelah mendengar teriakan nyaring oleh anggota sekte darah. Mereka segera mengalihkan tatapan tajam mereka ke bagian dalam benteng. Senjata tajam di tangan mereka terangkat dan menjadi sedikit bersemangat untuk berperang. Wajah Xiao Yan sedikit merosot saat melihat reaksi dari pasukan Aliansi Hitam. Dia mengepakkan sayap di punggungnya dan secara mengejutkan dia berada di atas pilar kayu di bagian terluar benteng saat dia muncul lagi. Dia membalik tangannya dan nyala api yang tak terlihat meringkuk. Sebuah suara yang tidak membawa sedikit pun emosi perlahan bergema di area ini. Jika kamu tidak ingin kehilangan nyawamu, kamu harus pergi secepatnya. Pulanglah dan beritahu Han Feng bahwa aku, Xiao Yan, telah mengambil nyawa Fen Lao. Selanjutnya, gilirannya. Xiao Yan. Dia adalah Xiao Yan yang telah mengalahkan kaisar pengobatan Han Feng saat itu? Pasukan dari Aliansi Hitam di seluruh pegunungan mengeluarkan gelombang teriakan kaget saat mereka mendengar Xiao Yan menyebut namanya. Nama Xiao Yan sudah menjadi sesuatu yang diketahui oleh semua orang di wilayah sudut hitam. Hasil dari pertempuran besar 2 tahun lalu itu adalah sesuatu yang bahkan orang-orang ini, yang menjilat darah dari pisau mereka dan mengiris daging orang sepanjang hari, merasa sangat terkejut. Pasukan dari wilayah sudut hitam, yang sekali lagi menjadi bersemangat untuk berperang, merasakan sebagian dari api ganas mereka padam setelah mendengar nama ini yang mengandung cukup banyak beban di dalam wilayah sudut hitam. Mereka saling memandang, dan tidak berani menyerang ke depan. Semuanya, jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Xiao yang dibunuh oleh api surgawi, Akademi Jianan saat itu. Bagaimana dia bisa tetap eksis di dunia ini? Semuanya, cepat dan hancurkan benteng pertahanan. Kepala aliansi akan mendapat banyak hadiah menunggu kita ketika kita kembali. Ada seruan nyaring lainnya yang menyalakan sekering ketika semua orang dari Aliansi Hitam tidak bisa mengambil keputusan. Mendengar bahwa kepala aliansi akan memberi mereka hadiah, napas orang-orang yang masih ragu-ragu menjadi kasar dan berat. Mereka dengan jelas memahami betapa kayanya hadiah Han Feng. Bunuh. Pasukan dari Aliansi Hitam, yang memperlakukan membunuh orang seperti makan, akhirnya tidak dapat menahan lebih lama lagi di bawah daya pikat hadiah yang kaya ini. Oleh karena itu, tubuh mereka datang dari segala arah saat mereka menyerbu ke arah benteng seperti semburan sambil membawa teriakan pembunuhan. Mencari kematianmu sendiri. Xiao Yan akhirnya berhenti membuang-buang napas saat mengamati pasukan Aliansi Hitam yang masih belum terbujuk. Dia tertawa dingin sebelum perlahan menutup matanya. Api tak terlihat di tangannya memancarkan gelombang riak yang sulit ditemukan. Sosok manusia datang mengerumuni secara eksplosif dari segala arah. Namun, tubuh mereka tiba-tiba menegang saat mereka memasuki radius 50 meter dari Xiao Yan. Wajah mereka memerah. Bahkan kepala mereka memancarkan kabut putih yang melingkar. Bang! Fluktuasi api tak terlihat di tangan Xiao Yan menjadi semakin intens. Segera, tubuh sosok manusia, Aliansi Hitam, yang telah menyerang tepat di depan, secara aneh berubah menjadi sekelompok api. Seluruh tubuhnya berubah menjadi tumpukan abu pada saat itu juga. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Bang! 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 Suara lainnya dengan cepat mengikuti satu demi satu tidak lama setelah suara rendah dan dalam yang pertama muncul. Setiap kali suara rendah terdengar, pasukan dari Aliansi Hitam, yang tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, anehnya akan berubah menjadi orang yang menyala-nyala.
Akhirnya, mereka akan meletus menjadi abu yang tersebar di seluruh tanah dengan keras. Setelah ledakan aneh, rendah, dan dalam ini terdengar 20 hingga 30 kali, pasukan aliansi hitam, yang wajahnya dipenuhi dengan aura pembunuhan dan keganasan akhirnya merasakan ketakutan. Tatapan mereka menyapu semua tempat, takut orang berikutnya yang akan berubah menjadi orang yang menyala-nyala adalah dirinya sendiri atau orang di sampingnya. Seluruh area, apakah itu di dalam atau di luar benteng, telah menjadi sunyi di bawah situasi aneh di mana seseorang akan meledak menjadi abu tanpa peringatan sebelumnya. Banyak tatapan yang mengandung keterkejutan dan teror berkumpul pada pria muda berjubah hitam yang berdiri di atas pilar kayu di pintu masuk benteng dengan mata tertutup. Tubuh manusia yang tiba-tiba terbakar satu demi satu jelas merupakan hasil karyanya. Anak kecil ini, serangan ini sedikit terlalu menakutkan, Xiao Li dengan lembut menghirup udara dingin. Teknik pembunuhan ini, yang membunuh tanpa ada yang menyadarinya, adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan dia merasakan dingin di dalam hatinya. Xiao Yan membuka matanya yang dingin dan acuh tak acuh setelah tampaknya telah merasakan fokus dari seluruh tempat. Kilatan dingin samar melintas di matanya saat dia menatap pasukan dari aliansi hitam yang sekaku papan. Bang! Tubuh seorang pria yang mengenakan jubah berdarah tiba-tiba bergetar saat tatapan Xiao Yan menoleh. Wajahnya langsung memerah, dan nyala api keluar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya secara aneh berubah menjadi tumpukan abu di tengah suara yang rendah dan dalam. Kaki pasukan dari aliansi hitam bergetar berulang kali saat mereka menatap pria yang telah berubah menjadi abu tanpa peringatan sebelumnya. Kemampuan semacam ini yang bisa membunuh seseorang bahkan tanpa menggerakkan tangannya benar-benar terlalu menakutkan. Bang! Suara rendah dan dalam lainnya muncul. Sosok manusia berjubah berdarah anehnya juga dibakar. Pada saat ini, beberapa orang akhirnya menyadari bahwa orang-orang yang dibakar sepertinya adalah orang-orang dari sekte darah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang berteriak paling keras di antara mereka yang menyalakan sumbu sebelumnya. Wajah Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia tidak peduli dengan perasaan tertekan yang ditimbulkan oleh kematian aneh ini kepada semua orang. Mata dinginnya perlahan bergerak ke segala arah. Ada satu orang yang berubah menjadi api setiap kali tatapannya berhenti selama lebih dari beberapa detik. Jantung setiap orang berdegup kencang di bawah suara drum kematian yang tampaknya menekan ini. Sesaat kemudian, akhirnya ada beberapa orang yang tidak bisa menahan tekanan kematian seperti itu. Setelah mengeluarkan teriakan gila, mereka berbalik dan melarikan diri dengan menyedihkan ke dalam hutan. Saat orang pertama berbalik dan melarikan diri dengan liar, itu segera memicu efek berantai di seluruh pegunungan. Oleh karena itu, pasukan dari aliansi hitam, yang telah bersiap untuk menghancurkan benteng pertahanan setelah terpikat oleh hadiah yang kaya, mulai melarikan diri dalam kekalahan. Tidak ada yang bisa tetap tenang menghadapi tubuh manusia yang dibakar secara aneh. Kemampuan khusus, api hati gugur, dalam mengendalikan nyala api hati seseorang benar-benar sesuatu yang sulit untuk dicegah. Ini jelas merupakan fenomena supernatural di mata mereka yang tidak yakin dengan alasan sebenarnya. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia menyaksikan unit panik besar melarikan diri ke hutan tanpa memilih rute mereka. Api tak terlihat di tangannya juga perlahan menghilang. Dia menoleh dan melihat Xiao Li yang agak tertegun di atas tembok yang mengelilingi benteng. Dia tidak bisa menahan senyum. Rasa dingin sebelumnya telah hilang sama sekali. Melihat senyum Xiao Yan, orang-orang di dinding yang tubuhnya masih terasa dingin, akhirnya pulih. Ketika mereka melihat unit besar dari aliansi hitam, berhamburan dalam kekalahan, raungan seperti guntur segera bergema di seluruh benteng. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 632. Pil pemakan kehidupan. Tekanan pada benteng gunung segera berkurang ketika pasukan dari aliansi hitam bertebaran dalam kekalahan. Pertempuran intens besar telah berakhir dengan cara antiklimaks dengan tekanan Xiao Yan yang mengesankan. Harus dikatakan bahwa kekuatan api surgawi benar-benar terlalu menakutkan. Tentu saja, tepatnya, itu adalah efek khusus dari api hati gugur untuk memanggil api hati yang terlalu menakutkan. Saat dia memanggil api hati melawan lawan yang lebih kuat atau memiliki kekuatan yang sama dengannya, dia mungkin tidak dapat menyebabkan mereka menyala sendiri, tetapi dia akan dapat mengalihkan perhatian saat mereka mencoba untuk menekannya.
Dengan cara ini, kekuatan bertarung mereka akan sedikit melemah. Jika dia bertemu lawan yang jauh lebih lemah darinya, nyala api hati akan menjadi kunci yang merenggut nyawa mereka. Orang-orang dari Aliansi Hitam yang menyulut api sendiri dan berubah menjadi abu adalah contoh terbaik. Ancaman ke benteng telah diselesaikan saat pasukan dari Aliansi Hitam tersebar mundur. Banyak sosok hitam berkedip dan muncul dari benteng pertahanan dan mulai membersihkan kekacauan setelah pertempuran besar. Xiao Yan, Xiao Li, Zian, dan yang lainnya duduk di aula besar di tengah benteng pertahanan. Meskipun semua orang sampai taraf tertentu sedikit lelah, ini semua ditekan oleh kegembiraan mereka dari pertempuran besar yang intens sebelumnya. Aku tidak berharap kamu menjadi begitu kejam. Anda sebenarnya benar-benar menghabisi Fen Lao. Dia adalah seorang elit Dou Huang. Jika berita ini menyebar, kemungkinan besar akan menyebabkan wilayah sudut hitam berguncang hebat. Lin Yan tertegun cukup lama setelah mendengar berita bahwa Fen Lao dibunuh oleh Xiao Yan sebelum akhirnya dia menampar bibirnya dan berbicara. Xiao Yan tersenyum, tapi tidak terus terjerat dengan topik ini. Dia menangkupkan tangannya ke semua orang dan berkata sambil tersenyum. Xiao Yan berterima kasih pada semua orang di sini atas bantuannya kali ini. Jika ada peluang di masa depan. Xiao Yan belum selesai berbicara saat Lin Yan menyela. Kita sudah saling kenal begitu lama. Lupakan kata-kata membosankan ini. Jika saya menemui masalah di masa depan, saya akan datang dan mencari Anda bahkan jika Anda tidak membuka mulut. Xiao Yan tercengang sebelum dia segera tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Karakter orang ini selalu terus terang. Hei, Xiao Yan, aku juga sudah banyak berkontribusi. Lebih baik kamu tidak lupa. Ketika Xian di samping melihat bahwa Xiao Yan hanya berterima kasih pada Lin Yan, dia segera bergumam dengan tidak senang. Tenang, gadis kecil. Saya tidak akan melupakan pil transformasi tubuh Anda. Xiao Yan menepuk kepala Xian sambil tersenyum dan menyanjung Xian sampai dia tersenyum. Aku tidak berpikir aku harus bersikap sopan kepada kalian berdua, kan? Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah Wu Hao dan Hu Jia di samping dan berbicara sambil tersenyum. Keduanya tersenyum dan mengangguk. Termasuk 2 tahun ini, mereka bertiga bisa dianggap teman lama. Dari tidak saling berhadapan di masa lalu hingga hari mereka bergandengan tangan untuk membentuk faksi seperti Gerbang Pan, perasaan persahabatan antara ketiganya semakin melunak. Wu Hao sedikit kaku ketika menghadapi masalah, tetapi sangat sulit baginya untuk tidak setia begitu dia mengenali seseorang sebagai teman. Hu Jia sangat pintar, dan juga orang yang tulus yang tidak menyembunyikan perasaannya. Hubungannya dengan Xiao Yan juga cukup baik. Oleh karena itu, dia tidak keberatan dengan ucapan terima kasih yang tidak berarti itu. Semua orang berterima kasih satu sama lain sebelum Xiao Yan akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Li yang berada di kursi pemimpin di aula. Karena mereka terdesak waktu sebelumnya, Xiao Yan tidak mengamati Xiao Li secara detail. Sekarang setelah dia tenang dan melihat, alisnya juga menjadi sedikit bersatu. 2 tahun itu telah menambah rasa dingin di wajah Xiao Li. Namun, aura kematian samar yang tertinggal di antara alisnya sangat jelas di mata seseorang seperti Xiao Yan yang kekuatan spiritualnya sangat kuat. Kakak kedua, apa yang terjadi padamu selama 2 tahun ini? Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum tanpa sadar membuka mulutnya untuk bertanya. Wajah Xiao Li yang semula tersenyum saat melihat Xiao Yan bercakap-cakap dengan teman-temannya tiba-tiba menjadi kusam saat mendengar pertanyaan ini. Senyumnya juga perlahan ditarik saat dia terdiam. Suasana yang awalnya agak menggembirakan dari aula besar itu secara bertahap mereda setelah diamnya Xiao Li. Semua orang melihat ekspresi mantan sebelum melihat mata satu sama lain. Semuanya ragu. Akhirnya, Hu Jia, yang lebih sensitif sebagai seorang wanita, menatap Wu Hao dan yang lainnya dengan matanya sebelum diam-diam mundur dari aula. Dia bahkan dengan lembut menutup pintu ketika dia pergi. Tatapan Xiao Yan memperhatikan Xiao Li yang diam dengan saksama. Dia tidak membuka mulutnya untuk menghentikan Lin Yan dan yang lainnya pergi. Dari aura kematian yang tersisa di alis Xiao Li, seolah-olah dia adalah orang yang kematiannya sudah dekat. Situasi semacam ini tidak memungkinkan kelalaian sedikit pun di pihak Xiao Yan. Setelah lama di bawah tatapan tegang Xiao Yan yang terus-menerus, Xiao Li akhirnya menghela nafas panjang. Dia mengungkapkan senyum pahit ke arah Xiao Yan dan perlahan berkata, Xiao Yanzi,
Kamu adalah orang yang paling menonjol di klan Xiao kita. Sebelum aku tiba, kakak telah memberitahuku bahwa aku bisa mati tapi kamu tidak bisa. Saya tidak memiliki sedikit pun ketidaksetujuan dengan hal ini. Wajah Xiao Yan berkedut sedikit. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, hidungnya tidak bisa menahan keinginan untuk menjadi massa mendengar kata-kata ini. Setelah aku mengetahui kematianmu di Akademi Jianan saat itu, aku ingin langsung pergi dan menemukan orang-orang yang telah berpartisipasi dalam serangan diam-diam untuk melibatkan mereka dalam pertarungan habis-habisan karena pembalasan besar dari klan Xiao. Xiao Li teringat akan keputusasaan dan kegilaan di hatinya saat mengetahui berita tersebut. Tinjunya tanpa sadar mengencang. Jika kamu benar-benar mati, kemungkinan klan Xiao akan hancur total. Saya telah menahan keputusasaan ini selama sekitar 2 bulan atau lebih sebelum akhirnya saya menekan dorongan untuk pergi dan menemukan orang-orang ini untuk bertarung di dalam hati saya. Karena Anda tidak ada lagi, beban hanya bisa dipikul oleh saudara kedua. Namun, aku tahu bahwa mengingat kecepatan latihanku, sepertinya aku tidak akan bisa mencapai kekuatan yang mampu membalas dendam pada Sekte Awan Berkabut di masa mendatang. Namun, beruntung surga tidak meninggalkan jalan yang mengarah ke jalan buntu. Sekitar setengah tahun setelah berita kematian Anda tersebar, saya telah melarikan diri ke pegunungan yang dalam saat dikejar. Secara kebetulan, saya memperoleh sesuatu. Panas yang membara tiba-tiba melonjak ke mata Xiao Li ketika dia berbicara sampai saat ini. Emosi Xiao Yan juga menjadi sedikit tegang. Dia bisa merasakan bahwa alasan kakak keduanya berubah menjadi seperti ini pasti karena hal yang dia peroleh. Di antara hal-hal yang saya peroleh, ada 1 botol pil obat dengan 2 pil obat berwarna merah di dalamnya. Menurut informasi yang tertulis di botol, pil obat semacam ini mampu secara paksa meningkatkan kekuatan seseorang yang berada di sekitar kelas Dadou Si sampai ke kelas Douang. Namun, begitu pil obat seperti itu digunakan, seseorang hanya bisa mempertahankan hidupnya selama 3 tahun. Dengan kata lain, pil obat ini pada dasarnya menggunakan seluruh sisa hidup seseorang untuk ditukar dengan kekuatan Douang selama 3 tahun. Rasa pusing tiba-tiba menyerbu kepala Xiao Yan. Dia mengaduk semua ingatan di benaknya sebelum akhirnya menemukan pil obat yang mirip dengan yang baru saja disebutkan Xiao Li. Pil pemakan hidup. Xiao Li juga agak terkejut dengan kemampuan Xiao Yan memanggil nama pil obat yang telah lama hilang di benua itu. Namun, dia akhirnya menganggukkan kepalanya. Xiao Yan langsung duduk lemas di kursinya saat melihat Xiao Li mengangguk. Dia menggaruk kepalanya dengan kedua tangannya. Wajahnya gelap dan suram. Pil obat ini adalah sesuatu yang Yao Lao katakan padanya selama perjalanan mereka. Bahkan suaranya dipenuhi dengan rasa sayang dan kekaguman ketika dia berbicara tentang pil obat jenis ini. Pil pemakan kehidupan. Itu adalah pil obat yang pernah mengguncang seluruh benua bertahun-tahun yang lalu. Itu bisa dianggap berada di puncak tingkat ke-7. Pencipta pil obat semacam ini adalah Grandmaster Alkemis yang memiliki reputasi yang cukup hebat. Aspek yang paling menakutkan dari pil obat ini adalah ia mampu menciptakan banyak ahli Douang. Bisa dibayangkan, betapa rela orang-orang ketika pil yang satu ini mampu melewati semua kesengsaraan pelatihan yang harus mereka jalani untuk naik ke level ini. Meskipun kekuatan pinjaman sementara semacam ini diperoleh dengan menyia-nyiakan hidup seseorang, siapa di antara orang-orang yang benar-benar dapat mengandalkan pelatihan normal untuk mencapai kelas Douang yang tidak memiliki bakat pelatihan yang luar biasa? Bagaimana bakat ini bisa menjadi sesuatu yang dimiliki semua orang? Oleh karena itu membangkitkan kegilaan banyak orang saat pil obat semacam ini lahir. Beberapa golongan kelas 1 di benua memiliki keserakahan yang ekstrim untuk itu. Bagaimanapun, siapapun yang bisa mendapatkannya mungkin bisa menciptakan ahli Douang. Coba pikirkan, siapa yang bisa mengalahkan faksi jika memiliki 1.000 atau 10.000 pasukan Douang? Namun, kegilaan semacam ini tidak berlanjut lama sebelum perlahan-lahan dimusnahkan. Ini karena alkemis yang menciptakan pil pemakan kehidupan telah menghilang dalam semalam bersama dengan formula obat untuk pil pemakan kehidupan. Masih ada beberapa orang yang tidak menyerah dan mencarinya kemana-mana dalam waktu singkat setelah dia menghilang. Namun, seiring berjalannya waktu, kegilaan yang mengguncang seluruh benua perlahan-lahan menjadi tenang. Yang disebut pil pemakan kehidupan secara bertahap menghilang di sungai waktu yang panjang. Bahkan mencapai tingkat yang asing bagi banyak alkemis hari ini.
Seandainya Yaolao tidak sesekali memberitahunya informasi terkait, kemungkinan Xiao Yan bahkan tidak akan tahu beberapa rahasia dunia alkemis ini sejak lama. Tentu saja, Xiao Yan saat ini tidak memiliki mood untuk peduli tentang betapa hebatnya pil pemakan kehidupan itu. Dia hanya tahu bahwa sudah hampir 2 tahun sejak Xiao Li mengonsumsi pil obat. Dengan kata lain, itu berarti dia hanya memiliki sekitar 1 tahun lagi untuk hidup. Ekspresi Xiao Yan sedikit pucat. Matanya dipenuhi dengan benang darah. Sesaat kemudian, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah. Kamu jelas tahu bahwa benda ini mencabut nyawamu untuk ditukar dengan kekuatan. Kenapa kamu memakannya? Xiao Li tanpa daya menggelengkan kepalanya di hadapan suara marah Xiao Yan. Dia berkata, kamu sudah mati. Apalagi yang bisa saya lakukan? Jika saya tidak melakukan ini, berapa tahun kemudian sebelum saya bisa membalas dendam? Xiao Yan terkejut sebelum dia tiba-tiba mengerti. Hehehehe, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Anda hidup adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Kakak kedua tidak penting. Klan Xiao hanya bisa mengandalkanmu. Xiao Li tersenyum saat dia melihat wajah Xiao Yan yang putus asa. Dia menepuk bahu mantan dan merenung sejenak. Dengan membalikkan tangannya, botol yang agak aneh dan transparan muncul di tangannya. Dia dengan hati-hati meletakkan botol di atas meja. Xiao Li melihat ke kiri dan ke kanan sebelum menekan suaranya dan berkata, kakak ketiga. Inilah yang disebut pil pemakan kehidupan. Ini mungkin yang terakhir di seluruh benua. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia menoleh dan segera memfokuskan pandangannya pada pil obat bundar berwarna darah di dalam botol giok. Bab 633. Formula obat. Pil obat seluruhnya berwarna merah darah, dan seukuran mata naga. Pil obat ini tampak sangat aneh. Sekilas, itu terlihat seperti tubuh transparan yang dipenuhi darah. Ada cahaya merah tua berdarah di tengah pil obat. Sekilas pil itu seperti mata kecil dan seluruh tubuhnya mengeluarkan perasaan aneh. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke arah pil obat berwarna merah darah. Dengan bantuan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia tampaknya bisa merasakan samar-samar bahwa pil obat ini memiliki beberapa perbedaan dari barang biasa. Namun, dia tidak dapat mengidentifikasi area yang berbeda. Terlepas dari apa itu. Pil pemakan kehidupan, ini adalah pil obat tingkat tertinggi yang pernah dilihat Xiao Yan selama bertahun-tahun. Guru telah menyebutkan bahwa ketika pil obat telah mencapai tingkat tertentu, itu akan memiliki beberapa spiritualitas. Aku ingin tahu apakah itu juga kasus pil pemakan kehidupan ini? Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Dia dengan hati-hati mengambil botol itu dan pandangannya menyapu mulut botol itu hanya untuk sedikit terkejut. Jenis jejak energi tertentu tergambar di tutup botol. Jika seseorang melihat lebih hati-hati, sepertinya itu memiliki semacam efek penyegelan. Memang layak menjadi pil obat tingkat 7 puncak. Tidak disangka bahwa bahkan benda yang digunakan untuk menyimpannya harus menggunakan energi untuk menekannya. Dari kelihatannya, apa yang dikatakan guru itu benar. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit, tetapi tidak mengeluarkan pil obat dari botol. Pil obat tingkat seperti itu tidak bisa diambil secara acak. Jika tidak, itu akan menimbulkan fenomena yang tidak biasa. Apakah ada hal lain yang diperoleh saudara kedua dengan pil obat? Xiao Yan memegang botol saat dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Xiao Li. Xiao Li kaget saat mendengar ini. Tatapannya segera mulai melihat sekelilingnya dengan hati-hati. Setelah itu, dia mengangguk dan mengeluarkan gulungan berwarna merah darah dari cincin penyimpanannya. Gulungan itu memiliki cahaya merah samar merembes keluar darinya. Selain itu, tidak ada satu titik pun di seluruh tubuhnya untuk membukanya. Semuanya seperti tiang giok yang rapat. Ini adalah sesuatu yang saya peroleh bersama dengan pil, tetapi saya tidak dapat membukanya. Xiao Li menyerahkan gulungan berwarna darah itu ke Xiao Yan saat dia berbicara dengan cemberut. Xiao Yan dengan cepat meletakkan botol giok di tangannya dan menerima gulungan itu. Dia meletakkannya di tangannya dan memeriksanya untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia dengan lembut menghembuskan napas dan menyuarakan pikirannya. Jika saya tidak salah, ini harus menjadi formula obat untuk pil pemakan kehidupan. Ekspresi Xiao Li tidak banyak berubah saat mendengar ini.
Dia samar-samar menebak sesuatu yang serupa ketika dia mendapatkan pil obat saat itu. Namun, dia tidak terlalu yakin. Hati Xiaoli menjadi mendidih saat mendengar konfirmasi Xiao Yan. Dia menjilat lidahnya dan menggunakan suara yang sangat lembut untuk berbicara. Jika ini benar-benar formula obat untuk pil pemakan kehidupan, klan Xiao kita mungkin memiliki harapan untuk menjadi makmur. Mampu menciptakan lusinan ahli Do Uang. Sekte awan berkabut itu bukan apa-apa. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit, bahkan jika pil pemakan kehidupan ini dapat mencabut nyawa seseorang untuk mendapatkan kekuatan Do Uang selama 3 tahun, itu juga berada di puncak dari tingkat 7 pil obat. Bagaimana bisa begitu mudah dimurnikan? Sepertinya hampir tidak ada orang di benua ini yang bisa membuat pil obat tingkat 7 dalam jumlah besar. Yao Lao harus mengerahkan semua usahanya untuk untungnya memperbaiki pil obat tingkat 6. Pil roh tanah berhasil saat itu, apalagi pil pemakan kehidupan, ini yang dapat dianggap di antara yang teratas dalam tingkat ke-7. Lupakan masalah apakah mungkin menemukan bahan obat yang cukup. Bahkan jika seseorang berhasil menemukannya, hanya memurnikan pil obat tingkat 6 sudah menghasilkan fenomena yang tidak wajar. Jika seseorang memperbaiki pil obat tingkat 7, bukankah surga tidak akan menurunkan petir yang akan menghancurkan orang dan pil itu? Selain itu, bahkan jika petir tidak membunuh, bukankah orang itu akan lebih beruntung jika itu menarik perhatian beberapa orang kuat? Di benua Douki saat ini, alkemis yang bisa memperbaiki pil obat di puncak tingkat ke-7 sudah ada yang langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Mungkin, bahkan Yao Lao saat ini akan kesulitan untuk memperbaikinya, kecuali dia memulihkan kekuatan puncaknya. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, yang baru saja melonjak tajam, dan fakta bahwa dia mengendalikan api hati api, peluangnya untuk berhasil menyempurnakan pil pemakan kehidupan, ini bahkan mungkin tidak mencapai 10%. Selain itu, tidak diragukan lagi akan menjadi keputusan yang sangat bodoh jika dia menyerahkan formula obat kepada seorang alkemis yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat semacam ini. Oleh karena itu, mencoba untuk mengandalkan pil pemakan kehidupan ini untuk membuat lusinan ahli Do Uang jelas merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Xiao Li pun terbangun dari ilusinya agak kecewa saat mendengar perkataan Xiao Yan. Dia mendesah tanpa daya dan berkata, kamu harus menyimpan benda ini. Aku bukan seorang alkemis, jadi tidak akan banyak gunanya bagiku untuk memegangnya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia tidak menolaknya. Memang tidak cocok untuk meletakkan kentang panas semacam ini di tangan Xiao Li. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut ke gulungan itu. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan ekspresi serius. Kamu tidak boleh menyebutkan pil pemakan kehidupan atau formula obatnya kepada siapapun. Jika tidak, akan ada banyak masalah jika bocor. Tenang, saya bukan orang yang impulsif. Selama 2 tahun ini, tidak ada orang lain selain Anda dan saya yang mengetahui hal ini. Xiao Li tersenyum saat menjawab. Dia menunjuk ke arah botol giok di atas meja dan berkata, kamu juga harus membawa pil pemakan kehidupan yang terakhir bersamamu. Itu tidak lagi berguna bagiku. Xiao Yan sedikit ragu-ragu sebelum mengambilnya. Dia menyuarakan pikirannya. Saya akan meluangkan waktu untuk mempelajari pil pemakan kehidupan ini dan formula obatnya untuk menemukan metode untuk mengatasinya dalam waktu 1 tahun untuk menghilangkan benda ini dari Anda. Xiao Li tersenyum acuh tak acuh mendengar ini. Semuanya baik-baik saja selama kamu masih hidup. Tidak masalah apakah saya ada atau tidak. Xiao Yan memutar matanya karena kata-kata Xiao Li. Dia berdiri dan berkata, saya akan kembali ke Akademi Jianan sekarang. 2 hari kemudian, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Han Feng. Han Feng. Alis Xiao Li terjalin erat ketika dia mendengar nama ini yang dikenal semua orang di wilayah sudut hitam. Dia berkata, kamu ingin mencarinya? Orang itu adalah level puncak elit sejati Do Huang. Selain itu, dia mendapat bantuan dari satu jenis api surgawi. Dia akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan jika dia bertemu dengan Do Uzong biasa. Bukankah resiko yang terlalu besar bagimu untuk menemukannya? Selain itu, aliansi hitam memiliki orang kuat sebanyak awan. Kamu. Hehehehe,
kamu tidak perlu khawatir. Mungkin ada banyak orang kuat di dalam aliansi hitam, tapi ada juga cukup banyak orang kuat di Akademi Jianan. Kali ini, kami berakting bersama, dan bukan hanya saya sendiri. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata. Selain itu, Han Feng itu mungkin memiliki api surgawi, tapi aku juga. Selain itu, aku memiliki lebih dari dia. Apa sebenarnya kekuatanmu sekarang? Xiao Li menimbang Xiao Yan naik turun sebelum tiba-tiba bertanya. Saya harus berada di puncak kelas Do Huang dan tidak jauh dari terobosan untuk menjadi Do Huang. Xiao Yan tersenyum. Dia sedikit melebih-lebihkan untuk meyakinkan Xiao Li. Dia saat ini mungkin berada di puncak kelas Do Huang tetapi dia belum benar-benar mengendalikan kekuatan di level ini. Kecuali jika ada situasi khusus, dia masih membutuhkan waktu sebelum dia bisa sekali lagi maju ke Do Huang. Celah dari seluruh kelas, Xiao Li mengerutkan kening. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum, dia segera teringat masalah Fan Lao yang sekarat di tangannya. Baru kemudian dia perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata, hati-hati. Selain itu, akan lebih baik jika Anda mengajak saya kali ini. Aku seharusnya tidak menjadi beban bagimu karena kekuatanku saat ini. Hehehehe, aku juga akan khawatir jika aku meninggalkanmu di wilayah sudut hitam. Kakak kedua, kamu harus membereskan situasinya. Aku akan membawamu ke akademi untuk tinggal selama 2 hari. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menempatkan pil pemakan kehidupan dan formula obatnya ke dalam cincin penyimpanannya sebelum berbalik dan berjalan keluar dari aula. Xiao Li biasanya bertindak tegas dan cepat. Karena itu, dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah benar-benar menenangkan semua orang. Meskipun beberapa anggota telah meninggal selama pertempuran besar itu sebelumnya, masih ada hampir 100 orang. Meskipun ini tidak bisa dibandingkan dengan faksi besar seperti Sekte Darah, itu tidak dianggap sebagai kekuatan lemah di dalam wilayah sudut hitam. Xiao Yan tidak ragu-ragu setelah semuanya beres. Lebih dari 10 griffin penuh dengan orang-orang sebelum mereka mengepakkan sayap dan terbang tinggi di langit, membawa kelompok besar saat mereka sekali lagi terbang kembali ke Akademi Jianan. Karena beberapa alasan, Xiao Yan bisa membuat Xiao Li menempatkan bawahannya di kota Jianan di luar akademi. Mereka tinggal di sana sementara Xiao Li sendiri dibawa ke akademi dalam Akademi Jianan. Ada keributan saat Xiao Yan dan yang lainnya kembali. Keributan ini menjadi sangat jelas ketika beberapa anggota Gerbang Pan yang telah berpartisipasi dalam pertempuran besar menyebarkan berita bahwa pemimpin Sekte Darah, Fan Lao, dibunuh oleh Xiao Yan. Seluruh Akademi Batin menjadi terlibat. Seorang elit Do Huang adalah ketinggian yang hanya bisa mereka lihat. Namun, ahli seperti itu bahkan tidak meninggalkan mayat di tangan Xiao Yan. Tentu saja, Xiao Yan secara alami tidak peduli tentang keributan yang dia bangkitkan di Akademi Dalam. Dia pergi mencari tetua pertama Suqian setelah dia kembali ke Akademi Dalam. Yang terakhir juga merasa terkejut pada Xiao Yan yang membunuh Fan Lao. Namun, dia tidak terlihat terlalu kaget. Dia jelas mengerti betapa menakutkan kekuatan bertarung Xiao yang diberikan bahwa dia mengendalikan 2 jenis api surgawi. Meskipun agak melanggar aturan untuk Xiao Yan membawa Xiao Li ke Akademi Dalam, Suqian diam-diam menyetujuinya. Bagaimanapun, status mantan saat ini adalah sesuatu yang tidak dapat diharapkan oleh siswa biasa untuk dibandingkan. Xiao Yan, yang memiliki 2 jenis api surgawi, adalah seseorang yang bahkan dia tidak berani meremehkan. Karena itu, setelah sedikit menegurnya, Suqian melepaskan Xiao Yan. Dia bahkan secara khusus mengingatkan Xiao Yan tentang aktivitas besar itu 2 hari kemudian. Kegiatan besar ini adalah sesuatu yang juga sangat dinantikan Xiao Yan. 2 hari berlalu untuk mengantisipasinya. Langit di hari kedua baru saja menjadi cerah ketika beberapa siswa merasakan bahwa atmosfer di dalam Akademi Dalam kurang baik. Hanya ketika mereka melihat sosok manusia yang terbang ke langit dari seluruh Akademi Dalam barulah mereka akhirnya mencapai pemahaman. Sepertinya Akademi Dalam bermaksud melakukan sesuatu yang besar. Para siswa di Akademi Dalam telah melihat cukup banyak peristiwa besar seperti itu selama 2 tahun terakhir ini. Setiap kali orang-orang kuat dari Akademi Dalam pindah, mereka pasti akan pergi dan menemukan masalah dengan orang-orang dari wilayah sudut hitam. Namun,
Ada beberapa orang tajam yang menemukan bahwa skala kali ini lebih besar dari waktu sebelumnya. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari dalam Akademi Batin tepat ketika siswa yang tak terhitung jumlahnya menatap para ahli Akademi Dalam yang mengepakkan sayap mereka di langit dengan wajah iri. Segera, sepasang sayap api hijau giok membawa sosok hitam saat mereka bergegas ke langit sebelum sosok itu muncul ke permukaan. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti lolongan dan berbalik. Mata mereka menjadi panas dan liar saat melihat pemuda berjubah hitam yang muncul. Selama bertahun-tahun ini, Xiao Yan adalah orang pertama yang berpartisipasi dalam pertempuran hebat Akademi Dalam dengan status pelajar. Ini adalah kemuliaan yang luar biasa di mata para siswa muda ini. Ini karena memiliki kualifikasi seperti itu menunjukkan bahwa Xiao Yan telah menjadi orang yang benar-benar kuat yang bahkan diakui oleh eselon atas Akademi Dalam. Xiao Yan mengabaikan tatapan panas liar di bawahnya saat dia berdiri di langit. Pandangannya beralih ke langit utara, dan busur yang dipenuhi dengan hawa dingin perlahan muncul di wajahnya. Kali ini, izinkan saya membantu guru membersihkan sampah. Bab 634. Kedatangan pertempuran besar. Wilayah sudut hitam, Kota Feng. Kota Feng saat ini telah sangat berubah selama 2 tahun yang singkat ini. Ini karena Han Feng telah mendirikan Aliansi Hitam, dan telah menempatkan markas besarnya di kota ini. Ini menyebabkan kota kecil ini menjadi kota terkenal di dalam wilayah sudut hitam. Ukuran dan bisnis kota Feng saat ini semuanya jauh dari apa yang dapat mereka bandingkan dengan 2 tahun lalu. Sebuah rumah besar berdiri di area luas di tengah kota. Aura sombong yang megah itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilampaui oleh satu bangunan pun di dalam kota. Tentu saja, menjadi tempat di mana semua orang kuat dalam Aliansi Hitam membahas masalah dan rumah Han Feng. Sepertinya tidak ada satu orang pun di dalam kota yang memiliki keberanian untuk melampauinya. Han Feng saat ini telah menjadi penguasa tempat ini. Statusnya sekokoh batu di bawah reputasi besar, Aliansi Hitam. Tidak seorang pun di seluruh wilayah sudut hitam yang berani memprovokasi dia. Ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di dalam aula Menshan yang sangat luas. Orang yang duduk di kursi pemimpin tertinggi secara alami adalah kepala aliansi saat ini dari Aliansi Hitam, Kaisar Obat Han Feng. Tidak jauh di kiri dan kanan Han Feng adalah orang-orang terkuat di wilayah sudut hitam, emas perak bersaudara. Di bawah mereka adalah kepala dari berbagai faksi yang telah bergabung dengan Aliansi Hitam. Salah satu kepala faksi ini adalah jenis orang yang sangat kuat yang dapat menyebabkan seluruh wilayah sudut hitam sedikit bergetar hanya dengan menginjak kaki mereka. Namun, orang-orang kuat ini hanya bisa duduk di kursi bawah dalam kesempatan seperti ini. Bisa dibayangkan betapa ketatnya pembagian posisi seseorang di Aliansi Hitam. Suasana di ruang pertemuan agak menekan. Suasana menekan semacam ini semuanya berasal dari wajah Han Feng yang agak gelap dan suram di kursi pemimpin. Semuanya, tatapan Han Feng perlahan menyapu wajah semua orang di aula saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Saya pikir Anda semua seharusnya mendengar berita. Bocah kecil bernama Xiao Yan di Akademi Dalam masih hidup. Ada keributan di dalam aula besar itu. Meskipun mereka yang duduk bukanlah orang biasa, ekspresi mereka sedikit berubah saat mendengar nama yang sangat akrab ini. Seorang ahli yang bisa mengalahkan Han Feng adalah seseorang yang tidak boleh mereka remehkan. Pemimpin sekte darah, telah mati di tangan bocah ini. Jari Han Feng dengan lembut menyentuh sandaran tangan. Kata-kata yang dia ucapkan seperti bom yang mengguncang semua orang sampai mereka tercengang. Meskipun mereka telah menerima kabar dari 2 hari yang lalu, mereka tidak berani mengkonfirmasi kematian Fen Lao. Dengan mengatakan ini sekarang, Han Feng tidak diragukan lagi mengumumkan akhir-akhir Fen Lao kepada semua orang. Meskipun Aliansi Hitam tidak sepenuhnya bersatu, kematian Fen Lao juga menyebabkan mereka berduka atas kerabat mereka. Jelas, yang paling mereka rasakan adalah sedikit kekhawatiran dan kegelisahan. Saat itu, kematian Xiao Yan di api surgawi, secara langsung atau tidak langsung terkait dengan mereka. Sekarang bocah itu telah hidup secara tak terduga, kemungkinan dia tidak akan membiarkan orang-orang yang terlibat dalam masalah ini dengan mudah melarikan diri. Ini jelas terlihat dari cara dia membunuh Fen Lao. Meskipun aku tidak banyak berhubungan dengan bocah itu, aku bisa melihat bahwa dia adalah tipe yang pasti akan membalas dendam.
Semua orang yang duduk di sini berpartisipasi dalam serangan diam-diam saat itu, dan saya pikir dia tidak akan membiarkan siapapun pergi dengan mudah. Han Feng sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata, kekuatan Venlao bisa berada di peringkat 10 besar bahkan jika ditempatkan di seluruh wilayah sudut hitam. Namun bahkan dia masih dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Ini jelas menunjukkan bahwa orang itu mungkin lebih kuat daripada dia 2 tahun lalu. Jika dia benar-benar datang dan membalas dendam, berapa banyak dari Anda yang duduk di sini yang memiliki keyakinan bahwa Anda dapat melarikan diri hidup-hidup? Tatapan Han Feng melihat ke sekeliling ruangan. Suaranya agak gelap dan serius. Semua orang di aula saling memandang. Dengan pengecualian dari persaudaraan emas perak, semua orang sedikit merajut alis mereka. Wajah mereka sangat jelek. Mungkin ada sejumlah kecil orang di antara mereka yang kekuatannya lebih kuat dari Han Feng, tetapi tidak diragukan lagi ada celah yang cukup besar antara Xiao Yan, yang mampu membunuh Venlao, dan mereka. Jika itu masalah sederhana untuk bertemu dengannya sendirian, apakah mereka bisa melarikan diri adalah pertanyaan yang sangat penting. Lagi pula, mereka jelas tahu taktik orang tua Venlao itu. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, dia memiliki banyak metode untuk melarikan diri. Namun, dia masih dikalahkan oleh tangan Xiao Yan, belum lagi mereka. Hehehehehe, saudara Han, dia sendiri mungkin sangat kuat, tapi apakah tujuan kita untuk tidak mengakhiri situasi seperti itu ketika kita mendirikan aliansi hitam saat itu? Jika dia benar-benar datang dan ingin membalas dendam, banyak ahli dari aliansi hitam, kita akan menyerang bersama. Jangan bilang padaku bahwa dia bisa membalikkan langit. Keheningan berlangsung sesaat sebelum seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan wajah seperti elang tiba-tiba berbicara sambil tertawa kepada Han Feng. Untuk dapat memiliki tempat duduk di area yang kacau seperti wilayah sudut hitam, seseorang tidak hanya harus memiliki kekejaman, tetapi juga kelicikan. Oleh karena itu, lelaki tua ini telah mengumpulkan seluruh aliansi hitam ketika dia berbicara dengan cara ini. Semua orang di aula akhirnya pulih setelah mendengar kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Semuanya tersenyum dan setuju. Han Feng juga tersenyum dan mengangguk di hadapan kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Mereka memang telah mendirikan aliansi hitam saat itu untuk menangani balas dendam mencari Akademi Jianan. Pembalasan dendam semacam ini secara alami juga merupakan bagian darinya. Saya telah mengirim beberapa orang untuk menanyakan keberadaan Xiao Yan dari semua tempat. Saya akan memberitahu semua orang saat saya mendapat kabar. Saat itu, kita bisa bertindak dulu tanpa dia datang untuk mencari kita. Han Feng tersenyum saat berbicara. Namun, kekejaman muncul dari senyumnya. Semua orang di aula menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-kata Han Feng. Xiao Yan akhirnya menjadi duri di hati mereka. Mereka tidak akan peduli dengan reputasi buruk menindas seseorang dengan angka jika mereka bisa menyingkirkannya. Keadilan dan keadilan telah lama dibuang ke saluran pembuangan bau ketika seseorang berada di tempat seperti wilayah sudut hitam. Sudut mulut Han Feng bergerak sedikit saat dia melihat bahwa semua orang tidak menyuarakan ketidaksetujuan. Senyuman yang tidak biasa muncul di matanya. Jika kita benar-benar menangkap Xiao Yan saat itu, saya harap semua orang akan menyerahkannya kepada saya untuk ditangani. Sebagai gantinya, saya akan memberi semua orang hadiah yang memuaskan. Semua orang di aula sedikit ragu-ragu ketika mereka mendengar ini sebelum menganggukkan kepala. Mereka tahu bahwa Han Feng sangat mendambakan api surgawi, Xiao Yan. Meskipun api surgawi sangat langka, orang biasa mana yang berani memperbaikinya? Jika seseorang ceroboh, berubah menjadi abu oleh serangan balik adalah sesuatu yang dapat dengan mudah terjadi. Oleh karena itu, semua orang mungkin menginginkan api surgawi, tetapi tidak ada yang benar-benar berani menyentuh benda itu. Han Feng melihat semua orang menganggukkan kepala. Meskipun dia tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka, dia tidak membuka mulut untuk membantahnya. Dia benar-benar sangat mendambakan api surgawi, Xiao Yan. Namun, hal yang paling dia khawatirkan adalah metode Qi, mantra api, lengkap yang dipraktikkan Xiao Yan. Sebagai orang yang mempraktikkan mantra api yang tidak lengkap, Han Feng jelas menyadari kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki metode Qi ini. Seseorang akan dapat mengendalikan banyak api surgawi hanya dengan mempraktikannya.
Api surgawi mampu membuatnya nyaris bertarung dengan elit Dou Zong dengan kekuatan yang berada di puncak kelas Dou Huang. Jika dia memperbaiki dan menggabungkan beberapa api surgawi, kemungkinan tidak akan ada lagi orang yang bisa menandinginya di benua itu. Mantra api yang tidak lengkap mungkin telah dipelajari oleh Han Feng selama ini, tapi hanya dengan mengendalikan satu jenis. Api hati laut telah menyebabkan kendalinya terasa agak tegang. Jika dia menelan jenis kedua, api surgawi, kemungkinan besar akan ada kemungkinan serangan balik yang cukup tinggi. Han Feng tahu ini lebih jelas dari siapapun di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia memiliki semacam rasa posesif yang gila untuk metode Qi, mantra api, yang lengkap. Selama dia bisa menemukannya di Xiaoyan, dia mungkin bisa memiliki potensi dan kualifikasi untuk melompat ke puncak benua. Tentu saja, masalah mantra api terlalu penting. Karenanya, Han Feng tidak menyebutkan ini kepada orang lain. Bagaimanapun, metode Qi ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang alkemis. Selama tubuh seseorang berada pada afinitas api, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk mempraktikannya. Di masa depan, seseorang dapat memperbaiki dan menggabungkan api surgawi, mendapatkan kemungkinan pencapaian yang tak terbatas. Bagaimana dia dengan mudah mengungkapkan masalah besar seperti itu kepada orang lain? Orang biasa hanya tahu bahwa dia sangat tertarik pada Xiao Yan karena yang terakhir memiliki api surgawi. Namun, mereka tidak tahu bahwa target sebenarnya adalah metode Qi, mantra api, lengkap yang dipraktikkan Xiao Yan. Selama semua orang di aula mulai merencanakan cara menangkap Xiao Yan, persaudaraan emas perak, yang setengah tertidur dengan mata tertutup, di kedua sisi kursi pemimpin tiba-tiba membuka mata mereka. Ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke langit selatan. Han Feng juga merasakan sesuatu saat wajah persaudaraan emas perak berubah. Tatapannya beralih dari aula ke langit selatan. Sejumlah besar aura kuat dengan cepat mendekat dari arah itu. Han Feng tidak asing dengan aura ini. Aura ini kadang-kadang datang dan mengganggu mereka selama 2 tahun ini. Namun, setiap kali, wajah mereka menjadi pucat dan mereka akan kembali dalam kegagalan. Semua ahli dari aliansi hitam di aula melihat perubahan tiba-tiba dalam ekspresi wajah Han Feng dan persaudaraan emas perak. Semuanya kaget. Karena kurangnya kekuatan, mereka tidak memiliki kemampuan penginderaan yang tajam seperti 3 orang di depan mereka. Saudara Han, saudara emas perak, ada apa? Orang tua berjubah abu-abu dengan wajah seperti elang gelap dengan hati-hati membuka mulutnya dan bertanya. Cek. Teman lama, kita ada di sini lagi. Orang tua yang mengenakan jubah emas tertawa dengan cara yang aneh saat dia berdiri dari kursinya, tersenyum, dan menjawab. Semua orang kaget saat mendengar ini. Mereka segera tiba-tiba memahami karena mereka semua tertawa terbahak-bahak. Orang-orang tua dari Akademi Jianan benar-benar memiliki ketekunan yang luar biasa. Setiap kali, mereka datang dengan aura yang ganas dan setiap kali mereka melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Alis Han Feng perlahan-lahan bersatu di hadapan tawa keras di semua tempat. Dengan bantuan persepsi tertentu antara api surgawi. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa tampaknya ada aura panas yang sangat familiar yang mendekati di tengah sejumlah besar aura. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Api surgawi-nya yang menggeliat benar-benar menjadi sedikit tumpul setiap kali dia mengandalkan api hati laut untuk merasakan aura panas yang akrab itu. Situasi semacam ini seolah-olah telah bertemu dengan hal tertentu yang ditakuti. Ekspresi Han Feng perlahan menjadi serius. Syok kemudian ditambahkan ke wajahnya. Mampu menyebabkan bahkan api hati laut, yang menduduki peringkat ke-15 di peringkat api surgawi, menjadi takut, hanya hal menakutkan apa yang tersembunyi di balik aura panas itu. Bab 635. Tabrakan antara yang kuat. Gelombang demi gelombang suara angin yang deras memotong langit di kejauhan. Sekelompok besar titik hitam kecil dengan cepat muncul sebelum akhirnya berubah menjadi banyak sosok manusia yang lewat. Angin kencang yang tercipta dari kecepatan tinggi menyebabkan banyak jurang seperti bekas luka muncul di lautan pohon di pegunungan di bawah. Selain itu, aura yang dipancarkan dari sejumlah besar ahli menyebabkan semua binatang ajaib dalam pegunungan ini merintih pelan ketakutan. Bahkan beberapa dari binatang ajaib peringkat tinggi yang kuat tidak berani terlalu aktif saat ini.
Karena memiliki kecerdasan yang lemah, mereka dengan jelas tahu bahwa aura sebesar itu cukup untuk menghancurkan seluruh pegunungan. Kami akan mencapai markas besar, Aliansi Hitam, Kota Feng. Semuanya, hati-hati. Suara orang tua tiba-tiba terdengar di samping telinga semua orang saat mereka terbang melintasi langit. Hati-hati. Kota Feng saat ini adalah kota di mana Aliansi Hitam memiliki pertahanan yang paling ketat. Kami telah bertukar pukulan dengan mereka cukup sering selama 2 tahun ini. Tatapan Xiao Yan melihat ke arah tepi pegunungan saat sosok manusia segera melintas di sampingnya. Sosok Suqian muncul sebelum mengingatkan yang pertama. Iya. Memang ada cukup banyak orang kuat di dalam kota. Saya dapat merasakan bahwa aura ini tampaknya cukup familiar. Sepertinya, kebanyakan dari mereka adalah mereka yang berpartisipasi dalam serangan diam-diam saat itu. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa merasakan jumlah ahli di dalam kota lebih jelas daripada Suqian. Suqian tidak terlalu terkejut dengan kemampuan Xiao Yan ini. Dia menganggukkan kepalanya dan berbicara dengan ekspresi yang agak gelap dan serius. Awalnya faksi-faksi yang tersebar ini memang bukan tandingan Akademi Jianan. Namun, setelah pembentukan Aliansi Hitam, selama 2 tahun ini, kami tidak mendapatkan sedikit keuntungan. Aliansi Hitam, begitu kuat. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya saat dia bertanya dengan suara lembut. Ada banyak sesepuh di Akademi Jianan, tapi kebanyakan dari mereka adalah kekuatan Do Uang. Di sisi lain, beberapa pemimpin faksi di Aliansi Hitam adalah elit Do Uang. Untung kami memiliki keunggulan numerik. Hanya karena ini kami nyaris tidak menstabilkan situasi. Suqian tersenyum pahit dan melanjutkan. Saya mungkin memiliki kekuatan Do Uzong, tapi 2 orang tua emas perak yang tidak akan mati itu dapat menunda saya dengan bergandengan tangan. Jika kita ingin rata-rata kekuatan bertarung lainnya, kedua belah pihak bisa menjaga keseimbangan. Namun, dalam setiap konflik, Han Feng akan mengandalkan kekuatan api surgawi untuk dengan cepat mengalahkan para ahli Akademi Dalam dan bergandengan tangan dengan saudara-saudara emas perak untuk menyerangku. Anda juga harus tahu bahwa orang itu mungkin hanya puncak Do Huang tetapi, api hati laut, adalah sesuatu yang harus saya tangani dengan hati-hati. Bahkan saya tidak berdaya jika mereka melawan 3 lawan 1. Meskipun kekuatan Akademi Dalam telah berkembang cukup banyak, itu jauh lebih kecil daripada perluasan para ahli di Aliansi Hitam. Anda juga seorang alkemis. Saya pikir Anda harus tahu kemampuan mengumpulkan alkemis tingkat 6. Manakah dari ahli dari daerah sudut hitam, yang tidak menginginkan pil obat dari tangan Kaisar Pengobatan Han Feng? Xiao Yan mengangguk sedikit. Tidak disangka Han Feng masih memiliki taktik ini. Dalam 2 tahun yang singkat, dia bisa mengandalkan kemampuan pengumpulannya untuk menciptakan faksi yang bisa bersaing dengan akademi tua seperti Akademi Jianan. Meskipun Akademi Jianan pasti memiliki cukup banyak orang yang benar-benar kuat yang tersembunyi di dalamnya, orang-orang ini adalah orang tua yang keras kepala yang tidak akan muncul kecuali saat itu adalah saat yang kritis. Mereka tidak muncul bahkan ketika Akademi Jianan mengalami serangan hebat saat itu. Bahkan tidak perlu menyebutkan konflik semacam ini kepada mereka. Konflik yang mereka anggap tidak terlalu besar. Serahkan Han Feng padaku. Tetua pertama, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menangani persaudaraan emas perak, kan? Xiao Yan tersenyum saat dia bertanya. Meskipun kedua orang tua ini dapat mengandalkan kolaborasi kembar mereka yang luar biasa untuk bertarung sementara denganku, mereka akan jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan begitu semuanya berlarut-larut. Kesenjangan antara Do Uzong dan Do Huang bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diselesaikan. Suqian akhirnya menghela nafas lega saat dia dengan percaya diri berbicara saat mendengar janji Xiao Yan. Itu bagus. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya berkedip. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berbicara dengan lembut. Tetua pertama, bisakah kamu menyerahkan Han Feng kepadaku jika kita berhasil menang dalam pertempuran ini dan menangkapnya? Suqian terkejut saat mendengar ini, tatapannya tampak memiliki makna yang lebih dalam saat dia melihat Xiao Yan. Dia berkata, apakah kamu mengejar api hati laut di tubuhnya? Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen. Api hati laut memang merupakan api surgawi yang sangat berharga.
Namun, menurut apa yang aku tahu, tampaknya alkemis paling bisa mengendalikan satu jenis, api surgawi. Anda tiba-tiba sekarang mengontrol dua jenis, dan bahkan dapat terus mengontrol jenis ketiga. Su Qian tersenyum. Nada suaranya dipenuhi dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Tangan Xiao yang terkepal tanpa ada yang memperhatikan di bawah lengan bajunya. Dia tersenyum tipis. Seseorang harus menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan kekuatan. Tetua pertama hanya tahu bahwa saya memiliki dua jenis, api surgawi, tetapi tidak tahu persis jenis penyiksaan dan rasa sakit yang saya alami di magma bawah tanah. Jika bukan karena keberuntungan, sepertinya saya tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari bawah tanah, juga tidak memiliki kualifikasi untuk memikirkan apa yang terlalu berbahaya. Mungkin mencoba untuk mengontrol api hati laut dapat menyebabkan saya mengalami penderitaan hidup dan mati. Namun, selalu ada peluang dalam segala hal. Apa yang saya kejar mungkin adalah peluang sukses terendah. Ini karena saya tahu bahwa begitu saya berhasil, saya akan dapat memperoleh kekuatan yang cukup hanya dengan itu. Jika saya gagal, digigit oleh api surgawi, terlalu umum. Anda mencoba mempertaruhkan hidup Anda lagi. Su Qian terkejut sesaat sebelum menghela nafas. Dia berkata, dengan bakat Anda pasti akan memiliki pencapaian yang signifikan jika Anda berlatih secara normal. Target saya tidak disebut pencapaian signifikan. Xiao Yan tertawa pelan. Ambisi yang terkandung dalam senyuman itu adalah sesuatu yang bahkan membungkam rubah tua seperti Su Qian. Hanya pada saat ini dia mendapatkan sedikit pemahaman bahwa dia sepertinya telah meremehkan anak kecil yang telah berulang kali menunjukkan keajaiban ini. Baik. Jika kita muncul sebagai pemenang kali ini dan berhasil menangkap Han Feng, aku akan menyerahkannya kepadamu. Su Qian terdiam sesaat sebelum akhirnya mengangguk. Tangannya menepuk pundak Xiao Yan, dan menggunakan suara yang tidak bisa didengar siapapun untuk berbicara dengannya dengan lembut. Selain itu, jika kamu memiliki kesempatan, kamu bisa menyapa Yao Zunze untukku. Saat itu, dia berteman dengan kepala sekolah. Catatan, Zunze sikap hormat untuk menyapa Do Uzun. Sayap api hijau giok yang mengepak di punggung Xiao Yan berhenti. Matanya juga sedikit menyusut saat dia menoleh untuk melihat wajah Su Qian yang tersenyum. Kamu, bagaimana kamu merasakannya? Anak kecil, jangan meremehkan penglihatan seorang elit Do Uzong. Apalagi, saya pernah bertemu Yao Zunze di masa lalu. Namun, saya belum mencapai posisi ini saat itu. Su Qian tersenyum sambil melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan. Dia berkata, tenang, saya tidak akan membocorkan masalah ini. Namun, dari pandangan dendammu dengan Han Feng, aku mungkin bisa menebak bahwa masalah kematian Yao Zunze saat itu pasti ada hubungannya dengan orang ini. Tubuh tegang Xiao Yan perlahan rileks. Dia diam-diam mengangguk dan hatinya tiba-tiba benar-benar rileks. Saat ini dia sudah bukan lagi Do Uling kecil dari 2 tahun lalu. Mengingat kekuatannya saat ini, bahkan Su Qian, yang ada di depannya, mungkin tidak bisa membunuhnya jika dia menggunakan semua kekuatannya. Oleh karena itu, dia memiliki keyakinan bahwa dia dapat melindungi guru meskipun berita tentang Yao Lao bocor. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Senyum tipis tiba-tiba muncul di sudut mulutnya saat dia memikirkan semua yang telah terjadi di masa lalu. Selama bertahun-tahun, pemuda yang membutuhkan perlindungan Yao Lao saat itu tanpa sadar telah berubah menjadi orang yang benar-benar kuat. Xiao Yan saat ini akhirnya bisa meninggalkan perlindungan sayap Yao Lao dan melayang di langit. Hehehehe, kalau begitu, terima kasih tetua pertama karena menjaga rahasianya. Xiao Yan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Su Qian. Dia segera menoleh dan menatap ke ujung jauh dari pandangannya. Pegunungan hijau subur yang pernah ada perlahan-lahan menghilang. Aura yang agak familiar di kejauhan bahkan lebih jelas. Kita sudah sampai. Su Qian mengangkat matanya. Kilatan dingin berkedip di matanya saat suara dinginnya tiba-tiba bergema di samping telinga semua orang. Semuanya, hari ini akan menentukan apakah kita bisa membasuh penghinaan dari serangan diam-diam yang dilancarkan bajingan ini di akademi dalam waktu itu. Ya Pak. Banyak tangisan terdengar dari langit berbarengan. Tiba-tiba, aura yang kuat muncul dengan tiba-tiba.
Di bawah peningkatan aura kuat dari formasi besar seperti itu, bahkan awan di langit terguncang hingga berubah menjadi bintik putih terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke seluruh langit. Siu! Siu! Banyak sosok hitam terbang melintasi langit yang jauh seperti meteorit saat aura besar melonjak. Setelah itu, mereka bergegas menuju kota yang memiliki reputasi cukup hebat bahkan di wilayah sudut hitam. Aura besar yang dilepaskan oleh banyak orang kuat dari Akademi Dalam ini tidak disembunyikan dengan cara apapun. Oleh karena itu, tekanan aura itu telah menutupi keseluruhan kota Feng bahkan sebelum mereka tiba. Dalam sekejap, kota yang semula berisik itu pada dasarnya menjadi sunyi dalam sekejap. Banyak tatapan kaget mengarah ke arah asal aura itu. Dari mana asal pencuri? Anda berani menyerang kota Feng kami? Sekelompok besar sosok manusia tiba-tiba bergegas keluar dari rumah pribadi di tengah kota tidak lama setelah aura menutupi kota Feng. Akhirnya, mereka berpencar dan tetap melayang di udara. Orang di depan mengenakan jubah alkemis. Tawa dinginnya seperti guntur yang mulai menyebar dengan ledakan setelah dicampur dengan doukinya. Kota segera mulai mendidih saat mereka melihat banyak sosok manusia muncul di langit. Sebagai pemilik kota Feng, reputasi Han Feng tidak tertandingi oleh siapapun di tempat ini. Tentu saja, orang-orang di wilayah sudut hitam hanya percaya pada yang kuat. Han Feng secara alami memiliki kekuatannya sendiri untuk memiliki reputasi seperti itu di tempat ini. Jika seseorang yang lebih kuat muncul, reputasinya ini kemungkinan akan turun secara tiba-tiba. Han Feng, saat itu, kamu menyerang Akademi Dalam kami. Hari ini, kita akan menyelesaikan semua dendam kita sepenuhnya. Suara Han Feng baru saja terdengar ketika suara agung tua berguling dari jauh. Segera, banyak sosok muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Siu! 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 Sosok manusia melintas dan tiba di langit sebelum akhirnya berdiri di udara kosong di luar kota Feng. Tekanan yang sangat besar menyebar dan menelan seluruh tempat. Han Feng menyempitkan pandangannya dan perlahan-lahan menyapu banyak ahli dari Akademi Dalam. Sesaat kemudian, akhirnya tiba-tiba berhenti. Tempat di mana matanya berhenti karena terkejut adalah pemilik aura panas yang bahkan ditakuti oleh api hati laut. Sungguh tak terduga, sebenarnya kamu. Xiao Yan. Wajah Han Feng berkedut sedikit saat suaranya yang gelap dan serius perlahan bergema di langit. Seluruh kota sekali lagi mendidih di bawah nama ini yang pada dasarnya diketahui semua orang di dalam kota sudut hitam. Bersambung ke episode 126. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.